Puji syukur kami persembahkan ke depan Bapa dalam surga dengan menyebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal. Sepatutnya kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan yang senantiasa dinyatakan bagi kami, khususnya kami masih diberi kesempatan, kekuatan, kesempatan untuk kami bisa menerima firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus turut bekerja, mengaruniakan roh hikmat dan kuasa bagi hamba yang akan menyampaikan, sehingga hamba dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tepat, disertai dengan kekuatan kuasanya yang mengerjakan pemulihan-pemulihan, kaubahan-kaubahan untuk membentuk kehidupan kami menjadi kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Akan mengurapi semua yang mendapat kesempatan mendengar, baik hati, pikiran, konsentrasi, telinga, semua diurapi oleh Roh Tuhan. Dengan pertolongan Roh Tuhan, kami dapat menerima firman Tuhan, kami diberkati oleh firman Tuhan. Kami persembahkan doa ini ke depan Allah Bapa dalam surga. Kami alaskan hanya dengan menyebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Segala hormat, syukur, kebesaran, kemuliaan, selanjutnya patut kita persembahkan ke depan hadirat Bapa dalam surga dengan menyebut di dalam nama Tuhan yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, buat kasih karunia yang senantiasa dilimpahkan bagi kita berupa kekuatan, kesehatan, kesempatan, juga kemauan untuk kita ini bisa menyerahkan hidup ini untuk Tuhan, untuk menyambut firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang terutama, yang menjadi kebutuhan kita yang utama. Beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan firman Tuhan, bahwa kasih Allah dicurahkan dalam hati kita melalui Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Karena memang kasih itu merupakan buah dari Roh Kudus. Dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23, di sana disebutkan banyak buah dari Roh Kudus. Ya, kita baca ulang saja ayat itu, Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Beberapa waktu yang lalu, beberapa kali kebaktian, saya sudah menyampaikan bahwa buah roh adalah kasih. Dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan buah roh berikutnya, itulah sukacita. Karena memang sukacita ini sangat menjadi keperluan manusia. Manusia berusaha mendapatkan sukacita dengan berbagai cara. Bagi orang yang berduit, mungkin untuk bisa merasakan sukacita dengan mengadakan wisata ke berbagai negara, ke seluruh dunia, ke tempat-tempat yang mungkin terkenal. Ada tempat wisata. Karena memang manusia itu membutuhkan sukacita. Dan Tuhan juga mengetahui bahwa manusia itu membutuhkan sukacita, sehingga firman Tuhan menyatakan, bersukacitalah kamu senang
senantiasa. Ya, jadi sukacita itu sebenarnya senantiasa menjadi kebutuhan manusia. Baik di saat tidak ada masalah, semua lancar, kerjaan berhasil, tubuh tidak ada masalah dengan penyakit, tubuh tetap sehat. Ya, bahkan tidak sedikit orang yang berkelimpahan dengan uang, tapi nyatanya uang tidak menjadi jaminan untuk bisa bersukacita. Sehingga seringkali karena orang merindukan adanya sukacita melalui uang yang banyak, sehingga seringkali menyalahgunakan uang untuk melakukan yang tidak benar. Ya, demikian juga orang yang mempunyai kedudukan yang sudah tinggi. Tapi seringkali orang tidak puas, tidak ada sukacita dengan kedudukan yang tinggi. Ya untung kalau mendambakan kedudukan yang lebih tinggi dengan cara-cara yang benar. Mungkin dengan suatu prestasi yang memang ada padanya. Tetapi seringkali ya tidak sedikit orang yang sebenarnya sudah mempunyai kedudukan tinggi karena tidak puas dengan kedudukannya itu, ingin mencapai kedudukan yang lebih tinggi, melakukan dengan cara-cara yang tidak benar. Istilahnya segala cara ditempuh demi menduduki kedudukan yang lebih tinggi. Mungkin pikirnya kalau bisa mencapai kedudukan yang lebih tinggi, pasti puas, pasti ada sukacita. Tetapi setelah kedudukan yang lebih tinggi bisa dicapai, nyatanya kepuasan, sukacita itu juga tidak diperolehnya. Karena biarpun sudah mencapai kedudukan yang lebih tinggi, tentunya ada yang lebih tinggi lagi. Istilahnya di atas langit masih ada langit. Sehingga kalau seseorang itu bisa mencapai kedudukan yang lebih tinggi, tetapi karena masih merasa kalah dengan yang lain yang kedudukannya lebih tinggi, berjuang, bergumul untuk meraihnya, untuk memperolehnya, untuk merebutnya. Ya, dan itu semua menunjukkan bahwa manusia itu memang memerlukan sukacita. Memerlukan sukacita senantiasa. Dan kita patut bersyukur kepada Tuhan yang mengaruniakan sukacita yang luar biasa melalui Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Dan sukacita itu seringkali dirangkaikan dengan damai sejahtera dan sukacita. Itu memang tidak sama dengan damai sejahtera, sukacita yang disediakan oleh dunia. Tuhan Yesus di saat-saat akan
meninggalkan muridnya. Tentunya pada waktu itu murid-murid Tuhan sedang dalam kegelisahan karena Tuhan mengatakan, aku pergi, tapi ke tempat aku pergi sekarang kamu tidak bisa ke situ. Kemudian di ayat lain memang Tuhan menyatakan ada saatnya nanti murid-murid itu akan bisa berada ke tempat di mana Tuhan itu pergi. Murid-murid yang sudah senantiasa bersama-sama dengan Tuhan selama kurang lebih 3,5 tahun, di mana saja bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan mengadakan mujizat, murid-murid terutama 12 murid itu juga senantiasa bersama dengan Tuhan. Murid-murid banyak mengalami mujizat-mujizat bersama dengan Tuhan. Dan pada waktu Tuhan mengatakan, ke tempat aku pergi, kamu sekarang tidak bisa ke situ, ya pasti itu bisa menimbulkan kesedihan, bisa menimbulkan kekhawatiran di dalam hati murid-murid. Kemudian Tuhan memberikan penghiburan bahwa aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Kalau tempat itu sudah tersedia, aku akan datang untuk menjemput kamu, membawa kamu ke tempat untuk kamu berada di tempat aku berada. Lah tentunya itu pasti memberikan pengharapan, pasti menimbulkan sukacita. Tetapi sukacita untuk berada di tempat di mana Tuhan ada, itu kan masih nanti. Setelah Tuhan datang kembali, Tuhan akan menjemput pengikut-pengikutnya untuk dibawa masuk ke tempat untuk tinggal bersama di mana Tuhan berada. Sedangkan damai sejahtera, sukacita itu diperlukan sekarang ini, sebelum kita tinggal bersama dengan Tuhan di mana Tuhan berada. Sehingga di ayat lain dalam Injil Yohanes pasal 14 itu ayat 26 di sana di sana dikatakan, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan bagimu, dan apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Janganlah gelisah dan janganlah gentar hatimu. Jadi di ayat itu dikatakan bahwa damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan itu tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Berarti dunia juga menyediakan damai sejahtera, menyediakan damai sukacita. Tetapi itu tidak seperti yang diberikan oleh Tuhan. Sebab damai sejahtera yang dari dunia ini seringkali bisa dirasakan pada waktu orang itu dalam keadaan tenang, dalam keadaan tidak masalah, dalam keadaan semua berjalan dengan lancar, rumah tangga tenang-tenang saja, perekonomian lancar, pekerjaan berhasil, tubuh tidak ada gangguan dengan sakit penyakit dan permasalahan-permasalahan lain tidak ada, sehingga bisa merasakan sukacita. Dan kalau sukacita yang terjadi karena gak ada masalah, gak ada pergumulan, gak ada kesulitan, itu sukacita yang lumrah. Biarpun orang tidak mengenal firman Tuhan, itu bisa merasakan, bisa mengalami, bisa menikmati. Tetapi sukacita yang dari Tuhan melalui Roh Kudus
yang oleh Tuhan sendiri dikatakan tidak seperti yang diberikan oleh dunia, itu adalah sukacita yang sungguh-sungguh luar biasa. Sukacita yang bisa dirasakan secara perhitungan manusia tidak mungkin bisa terjadi. Ya, itulah sukacita yang bisa terjadi, bisa dirasakan bukan saja di saat-saat keadaan itu baik-baik saja, tetapi bisa juga terjadi, bisa juga dirasakan di saat-saat keadaan sepertinya tidak baik-baik saja. Itulah juga yang disaksikan oleh Rasul Paul dalam surat Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-17. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah denganku. Ya, disinilah yang saya katakan bahwa sukacita yang dari Tuhan itu sungguh-sungguh sukacita yang luar biasa. Yang bisa terjadi, bisa dirasakan bukan hanya di saat-saat kehidupan manusia itu tidak ada masalah, tidak ada pergumulan, tidak ada kesulitan, tidak ada tantangan. Tetapi tentunya ayat ini bagi Rasul Paul bukan hanya merupakan teori, tetapi merupakan pengalaman nyata. Di sini dikatakan, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu. Jadi darah dicurahkan itu berarti mengalami penganiayaan, mengalami penderitaan, mengalami kesulitan. Ya bahkan di dalam surat Korintus, di sana Rasul Paul memerinci penderitaan-penderitaannya, kesulitan-kesulitannya, tantangan-tantangannya. Di sini dikatakan, sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan ini dinyatakan oleh Rasul Paul dalam suratnya kepada Filipi, di mana Rasul Paul pada waktu menulis surat kepada jemaat Filipi ini sedang dipenjarakan di Roma. Biarpun pada waktu dipenjarakan di Roma itu bisa tinggal di rumah yang dikontrak sendiri, ya di situ memang Rasul Paul bisa mengalami kebebasan untuk bertemu dengan murid-murid yang lain yang memang sudah ada di Roma sebelum Rasul Paul mengunjungi Roma dan menguatkan iman mereka, tetapi juga bisa menulis surat, dan yang terkenal surat penjara karena memang dikirim oleh Rasul Paul dari penjaraannya di Roma, itulah surat Efesus, Filipi, Kolose, dan Filemon. Ya, karena statusnya sebagai orang yang dipenjara, ya tentunya ada juga kesulitan yang dialami, yang terjadi di Roma. Tapi yang luar biasa di sini, biarpun Rasul Paul
darahnya dicurahkan untuk di sini Rasul Paulus mengatakan untuk ibadah dan iman jemaat Filipi tetap bersuka cita. Inilah yang saya katakan sukacita dari Tuhan melalui Roh Kudus itu sungguh-sungguh luar biasa. Bisa terjadi, bisa dialami di saat-saat dalam penderitaan. Ini perlu sekali terjadi dalam kehidupan kita, karena kehidupan yang mengalami penderitaan, kesulitan, itu bukan saja Rasul Paul. Tentunya itu bisa terjadi atas semua pengikut-pengikut Tuhan. Karena Tuhan mengatakan barang siapa yang hendak mengikut aku, ia harus menyangkal diri dan memikul salibnya tiap-tiap hari. Dan Rasul Paul juga menyatakan setiap orang yang mau beribadah di dalam Tuhan Yesus Kristus mengalami aniaya, penderitaan. Ya. Dan kalau Rasul Paul menulis surat ini kepada Filipi, itu tentunya juga yang pernah terjadi kepada Rasul Paul pada waktu melayani di Filipi. Ya, sebab sebelum Rasul Paul ini mengirim suratnya ke Filipi, memang Rasul Paul pernah melayani di Filipi. Itu dalam perjalanan pelayanannya yang kedua. Dan pada waktu dia melayani di Filipi, di sana memang Rasul Paul pernah disesah dan dimasukkan ke dalam penjara. Dan di situ dimasukkan di penjara yang paling dalam. Di samping setelah disesah, dimasukkan dalam penjara yang paling dalam, Rasul Paul juga dibelenggu. Dan penguasa kota memerintahkan kepada kepala penjara supaya dijaga baik-baik. Jangan sampai Rasul Paul ini, ya tentunya dengan pendampingnya itulah Silas, terlepas. Ya, dan yang menyebabkan sampai Rasul Paul itu ditangkap, dimasukkan di penjara, karena di penjara di Filipi itu ada perempuan yang punya roh tenung, dan oleh karena tenungnya itu membuat tuannya itu menjadi kaya. Tetapi setelah Rasul Paul melayani di Filipi, dia mengalami kelepasan, bertobat. Akhirnya tuan yang memiliki roh petenung itu takut penghasilannya kurang. Akhirnya menyeret Rasul Paul dan Silas ke dalam kota. Ya, diserahkan kepada pembesar-pembesar kota. Kemudian pembesar-pembesar kota itu memerintahkan untuk baju Rasul Paul itu dilepas, kemudian disesah dan dimasukkan ke dalam penjara. Dan tentunya pada waktu Rasul Paul disesah, dipenjarakan di Filipi, pasti jemaat Filipi mengetahui, ya pasti jemaat Filipi menyaksikan
Ya, jadi kalau Rasul Paulus menyatakan di sini, biarpun darahku tercurah untuk ibadah dan imanmu, itu bukan hanya merupakan teori, tetapi betul-betul menjadi pengalaman nyata yang disaksikan oleh jemaat Filipi. Ya, mungkin saja Rasul Paulus mengirimkan surat ini untuk mengingatkan kembali peristiwa yang terjadi atas dirinya pada waktu melayani di Filipi. Tetapi yang luar biasa, biarpun Rasul Paulus itu istilahnya darahnya dicurahkan karena memang disesah, ya disesah itu memang bisa menyebabkan bilur-bilur, bisa juga menyebabkan sampai keluar darah. Rasul Paulus yang dikuasai oleh Roh Kudus itu dipenuhi dengan sukacita yang luar biasa. Ya, sedikit ayat kita akan baca dalam kitab Kisah Rasul pasalnya yang ke-16. Ini peristiwa pada waktu Rasul Paulus dipenjarakan di Filipi dengan di penjara yang paling dalam. Yang terjadi yang dilakukan oleh Rasul Paulus pada ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ya, kalau Rasul Paulus berdoa, tentunya hatinya memang dipenuhi dengan sukacita, dan itu diwujudkan dalam menyanyi memuji Tuhan. Tentunya menyanyi memuji Tuhan itu tidak hanya di dalam hati, sebab nyanyian pujian itu sampai didengar oleh orang-orang penjara yang lain. Di sini menunjukkan bahwa Rasul Paulus itu mengalami sukacita yang luar biasa oleh pekerjaan Roh Kudus, sehingga di tengah-tengah dipenjarakan, dan itu baru saja disesah, tentunya dengan tubuh yang berbilur-bilur dan tubuh yang mengeluarkan darah, karena kemudian darahnya itu juga dicuci oleh kepala penjara, ya. Dia bisa menyanyi memuji Tuhan dengan suara nyaring yang bisa didengar oleh orang penjara yang lain. Ini menunjukkan bahwa Rasul Paulus itu dipenuhi dengan sukacita. Dan kemudian terjadilah mukjizat, ada malaikat yang mendatangkan kegoncangan yang menyebabkan pintu-pintu sendi di penjara itu terbuka, sehingga Rasul Paulus dan Silas bisa dilepaskan, dikeluarkan dari belenggu dalam penjara itu. Cuma di bagian ini saya menyatakan bahwa sukacita oleh Roh Kudus itu sungguh-sungguh luar biasa, karena bisa terjadi, bisa dirasakan di saat-saat penderitaan, bahkan yang dialami oleh Rasul Paulus, bagaikan darahnya itu dicurahkan demi iman dan ibadah jemaat Filipi. Ya, tentunya ini bisa terjadi atas kehidupan kita, karena sukacita itu sangat-sangat kita perlukan, biarpun penderitaan yang kita alami tidak seperti yang terjadi atas Rasul Paulus. Bentuknya lain, ya tentunya mungkin saja tidak seberat Rasul Paulus, tetapi kita tetap memerlukan sukacita yang dari Tuhan, yang bisa terjadi di saat-saat kita ini mengalami penderitaan. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Kita akan bersyukur, berdoa kepada Tuhan. Segala hormat, bersyukur kami persembahkan ke hadapan Bapa di dalam surga, Allah sumber damai sejahtera dan sukacita.
yang mau melimpahkan sukacitanya bagi kami juga, supaya kami bisa tetap bersukacita di saat-saat kami ini menghadapi kesusahan, penderitaan, kesulitan-kesulitan yang memang sewaktu-waktu bisa terjadi dan bisa terjadi atas siapapun. Tetapi kalau sukacita yang dari Tuhan melalui Roh Kudus yang dicurahkan bagi kami itu ada dalam kehidupan kami akan merasakan sukacita yang luar biasa yang memberikan kekuatan untuk kami tetap bertahan, tetap mengiring Tuhan sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Puji syukur, hormat, kebesaran, kemuliaan kami persembahkan ke hadapan Bapa dalam surga. Kami alaskan hanya dengan menyebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.